bagaimana kita sebagai peneliti, ya, sebagai pelayan umat, tentunya kita harus bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan rahmatan lil alamin. Rekan-rekan dosen dan mahasiswa serta sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bandung, ini kehormatan buat saya sebetulnya ya, dijadikan korban pertama setelah Pak Hendar gitu ya, untuk bagaimana membuat toksik ke rekan-rekan semua hasil dari perjalanan kita melakukan Tridharma perguruan tinggi, dan kalau di UM Bandung ada Catur Dharma perguruan tinggi. Dan ini adalah sebuah karya yang sebetulnya ini momennya pas banget karena berkaitan dengan kemerdekaan kita gitu ya, dan nasionalismenya harus kita bangun, harus kita pupuk terkait bagaimana kita bisa mencintai produk lokal. Itu intinya yang harus kita kembangkan. Sebuah karya inovasi ini memang perjalanan yang sangat luar biasa ya, tidak sebentar, tidak instan, apa yang dikatakan dari Pak Hendar tadi, bahwa ini perjalanan yang perlu dilakukan keseriusan, kemudian tentunya juga harus mengkolaborasikan ya satu sama lain sehingga bisa memiliki manfaat ya, kebermanfaatnya sangat luar biasa gitu ya, kalau memang betul-betul dijalankan dengan step-step yang memiliki keseriusan yang luar biasa. Ini perjalanan yang kalau kita lihat tidak mudah gitu ya, ketika kita mengangkat sebuah produk lokal untuk mensubstitusi atau menggantikan bahan-bahan yang impor, tentunya perlu adanya riset innovation ya. Jadi inovasi riset yang harus kita kembangkan, dan ini berawal dari riset yang dilakukan di skala laboratorium ya. Tentunya kita tahu semua bahwa kampus kita masih ada keterbatasan dari sisi fasilitas, tapi itu tidak mengubah niat dan tidak meruntuhkan tekad kita untuk menjadi besar. Dan ini kita awali dengan Hanjeli Artisan Bakery ya, itu yang diusungnya adalah hasil sebuah inovasi yang dikembangkan di Prodi Teknologi Pangan bersama rekan-rekan dosen yang lainnya. Kalau kita melihat perjalanan, kenapa ini kita mulai dengan roti gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya kebutuhan pasar. Tentunya ketika kita melakukan sebuah penelitian, perlu ada riset pasar terlebih dahulu ya. Ternyata dalam perjalanan kita bisa melihat bahwa produk yang sering kita konsumsi ya, yang pemanfaatannya itu ada di berbagai panganan yang kita konsumsi, itu ternyata impor dari luar ya. Dan ini kalau kita lihat dari statistik gitu ya, bahwa ada mengalami proses peningkatan untuk impor gandum ya, dari tahun 2014 sampai 2018 itu mengalami peningkatan. Tentunya ketika gandum ini banyak diimpor dari luar, dan ini adalah bahan baku untuk membuat terigu, itu menjadi naik juga ya, jadi meningkat juga. Pemanfaatannya buat apa? Pemanfaatannya itu sangat luar biasa ya, tepung yang dihasilkan dari gandum ini ya, kita sering mengkonsumsi, apalagi kita ya, bala-bala ya, gorengan dan yang lainnya itu juga mengkonsumsi terigu ya. Kemudian ada mie instan juga kita menggunakan terigu dan bahan-bahan yang lainnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ternyata dari statistik menunjukkan bahwa roti ini adalah
makanan pokok kedua setelah nasi, ya. Kalau di kita di Indonesia, karena berkaitan dengan gaya hidup yang sudah sangat sibuk sekali, sehingga bagaimana kita bisa menghasilkan teknologi sarapan yang sangat simpel, dan ini jatuhnya kepada roti, ya. Itu cukup memiliki energi untuk beraktivitas, sehingga ini menjadi pilihan kedua, ya, setelah makan berat, gitu, makan nasi. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata, gitu ya, ketika kita melihat bahan baku roti yang digunakan, ada permasalahan di lapangan, ya. Salah satunya itu adalah bahwa kalau kita lihat di berikutnya, ini kebutuhan terigu ini sangat luar biasa di Indonesia, ya. Jadi bahkan mengalahkan komoditi-komoditi lainnya juga. Dan ini yang menyedihkannya itu adalah masih impor, ya. Bahan bakunya impor. Kasus yang terjadi di beberapa tahun lalu, yang terjadi krisis adalah Ukraina. Padahal Ukraina itu adalah penyumbang 3,5 juta ton gandum ke Indonesia, ya. Yang jadi permasalahan adalah semua industri yang memanfaatkan gandum sebagai bahan bakunya itu mengalami krisis juga. Akan tetapi tidak serta-merta mudah untuk menggantikan atau bahkan menaikkan harga di pasaran, ya. Akibatnya bertahan dengan krisis ini, dan sebuah pengalaman, rumah produksi roti itu didatangi oleh manajernya dari Bogasari, ingin juga melihat bagaimana alternatif penggunaan bahan baku terigu ini bisa menggantikan bisa digunakan untuk bahan baku roti. Nah, yang jadi permasalahan, ya, bukan hanya di proses impornya sebetulnya, ya. Ini juga berkaitan dengan konsumsi gandum yang terus-menerus. Itu kalau di luar sana tuh sudah terdiagnosa yang namanya penyakit keliak, ya, atau keliak disease. Ini menandakan bahwa ada alergi di ususnya, sehingga proses penyerapan usus tidak maksimal dan mengakibatkan malnutrisi. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan Pak Warik tadi terkait stunting itu adalah proses penyerapan yang tidak maksimal oleh usus terhadap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Melihat permasalahan yang ada, tentunya perlu solusi-solusi yang terbaik, ya. Problem solusinya itu adalah Indonesia itu masih kaya sebetulnya dengan bahan baku lokal yang sampai saat ini belum dimanfaatkan atau bahkan belum disentuh, ya. Salah satunya ini adalah hanjeli. Kalau kita bisa melihat bahwa ada sorghum, ya, ada garutan, tepung garut, ya, ada jawawut, ada tepung berbagai macam lokal itu kayak sukun juga, ya. Itu bagian-bagian tepung lokal yang sebetulnya bisa menggantikan kecenderungan impor dari bahan-bahan baku yang dari luar sana. Akan tetapi perlu inovasi sebetulnya, ya. Perlu dimodifikasi, perlu diolah dulu, ya, masuk dulu ke ruangan riset, gitu ya, laboratorium, dan kemudian bisa memiliki karakteristik yang persis sama dengan bahan baku penggantinya. Nah, tentunya perjalanan ini tidak serta-merta cuman hanya mengedipkan mata, ternyata jatuh bangunnya juga luar biasa. Risetnya dilakukan sekitar 8 bulan, ya, hampir setahun. Kemudian untuk proses scale up-nya, untuk proses komersialisasinya itu membutuhkan 2 tahun. Lebih besar daripada risetnya, ya. Itu yang paling berat karena ada kaitannya dengan konsumen. Itu ketika kita scale up dari produk penelitian. Kemudian, tadi saya berbicara tentang hanjeli. Kenapa memilih hanjeli? Kalau kita lihat di sini, ini potensinya sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan, ya, dengan bahan baku yang lain, salah satunya misalnya beras saja, gitu ya.
Beras ini beras, kemudian tepung yang lain atau jenis-jenis yang lain yang satu famili dengan hanjeli ini memiliki, hanjeli ini sangat luar biasanya karena mengandung karbohidrat setara dengan beras, akan tetapi proteinnya sangat tinggi. Ini persis sama dengan gandum yang ada di terigu, protein tinggi sekitar 14%, kemudian kandungan lemaknya juga ada, dan kalsium ini sangat tinggi ya. Nah, kemudian ini tersebar sebetulnya di Indonesia ya, salah satunya di Jawa Barat. Jawa Barat salah satu sentra atau produksi hanjeli yang sebetulnya masih belum dilirik secara maksimal karena ini masih terpusat di 2 tempat, yaitu di Sukabumi yang sekarang sudah dinobatkan sebagai desa wisata hanjeli dari Kementerian Parekraf ya. Kemudian ada satu lagi ada di Wado di Sumedang ya. Itu ada 2 lokasi yang sebetulnya punya karakteristik masing-masing walaupun dengan jenis yang sama ya. Kenapa? Nama Sundanya hanjeli ya? Namanya hanjeli. Kalau ya dulu waktu kecil juga itu hanjeli ya. Hanjeli karena ini adalah tanaman yang ditanam untuk mengelabui burung sebetulnya. Jadi para petani itu menanam padi, di pematangnya itu ditanamin hanjeli. Jadi ketika ini sudah matang padinya, si para burung itu malah memakan hanjeli. Nah, awalnya seperti itu gitu ya. Tapi kandungannya itu sangat luar biasa, lebih banyak. Dan ini ya memiliki sumber karbohidrat yang rendah glikemik sebetulnya. Jadi untuk yang memiliki penyakit diabetes itu sangat cocok sekali untuk mengkonsumsi ini. Lanjut, ini bentuknya seperti ini di atas. Nah, ini kalau hanjeli, kalau memang misalnya pernah melihat gitu ya, bahkan kalau dulu suka dibikin gelang, tasbih ya atau peluru gitu ya, itu suka kita gunakan seperti itu. Padahal saat ini tuh potensinya sangat luar biasa. Ini adalah superfood sebetulnya ya, yang bisa dikembangkan oleh siapapun dari sisi pangan maupun farmasi atau bioteknologi yang lainnya. Bentuknya seperti ini yang baru baru dipetik, kemudian kita sosok, hilangkan kulitnya, dan ini menjadi bulir hanjeli seperti beras, cuman bentuknya agak sedikit bulat-bulat ya. Next berikutnya, nah kalau kita lihat ini, kita bandingkan ya beberapa produk, satunya beras, jagung, kemudian hanjeli, kemudian sorghum dan yang lainnya. Ini proteinnya memang sangat tinggi daripada yang lainnya ya. Dan ini menantang ya untuk di prodi teknologi pangan, bagaimana protein ini bisa memiliki karakteristik persis dengan terigu ya. Kemudian kita modifikasi dengan beberapa metode sebetulnya. Ada metode dengan enzimatis ya, menggunakan bakteri, ada juga dengan metode fisis ataupun kimia ya. Dalam tahap ini dilakukan dengan metode enzimatis. Kita menggunakan bakteri asam laktat untuk menghasilkan turunan-turunan yang memiliki karakteristik persis dengan terigu. Kemudian sekarang lagi dikembangkan lagi dengan hidrotermal dan chemical, bagaimana produk mana yang menghasilkan nilai yang lebih maksimal dan ramah lingkungan. Nah, berdasarkan hasil riset dihasilkan bahwa hanjeli ini setelah dimodifikasi memiliki asam amino, asam glutamat yang paling tinggi, prolin, alanin, arginin, dan leusin, kemudian kaya akan serat dan tinggi kalsium serta juga vitamin sebagai antioksidan yang ada di dalamnya. Ini yang dalam perjalanan yang sudah disebutkan bahwa scale up itu lebih sulit daripada risetnya. Karena perjalanan ini membutuhkan eksistensi dan pengakuan dari konsumen terkait brand positionnya si roti yang dikembangkan dari riset itu ya. Kemudian
sampai muncul yang disebut dengan roti U itu. Kemudian ini juga ada proses bagaimana kita memagari hasil inovasi sehingga tidak mudah ditiru oleh orang lain, ya, tapi kebermanfaatannya masih bisa diperoleh. Dan aspek legal bisnisnya juga harus diurus, gitu ya, terkait kehalalan produknya, ya, terkait juga nomor induk berusahanya, dan termasuk juga nomor izin kesehatannya juga harus dilihat, ya, harus dilakukan. Next, kalau lihat di sini, ini beberapa yang di dalam perjalanan sudah dilewati. Yang paling kiri atau di kanan Bapak Ibu semua, ini adalah paten yang dihasilkan dari formulasi produknya. Kemudian beberapa event juga dilakukan. Kita menjadi salah satu juara favorit terkait branding produk dan dari program mencari jagoan lokal. Dan yang menjadi kebanggaan adalah ini jadi binaan dari Bank Indonesia Jawa Barat. Jadi kalau Bank Indonesia Jawa Barat kemana-mana ini akan selalu dibawa, dan itu saya juga selalu membawa nama ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian kita menjadi anggota IKRA, Industri Kreatif Syariah Indonesia, dan kita pernah hadir di Jakarta Convention Center selama 7 hari untuk mengikuti event Islamic Syariah Internasional, dan insya Allah nanti Oktober berikutnya tahun 2023 akan diadakan di Surabaya. Kemudian yang terdekat tanggal 20 Agustus akan ada di Gedung Sate dan di TSM di Trans Mall Studio, dan kita membawa Bank Indonesia untuk ekonomi syariah, ya. Berikutnya, nah ini dari hasil perjalanan ini ada sebuah hasil yang tentunya harus kita pertahankan, gitu ya, terkait bagaimana branding produk ini bisa terus dipelihara dan dikembangkan. Alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi tutor dan pengajar di programnya pemerintah di Jakarta di Prapekerja untuk melatih para calon supervisor untuk di manufaktur roti kopi. Itu jadi ini secara online dan offline. Nah itu tentunya tantangan, gitu ya, karena ini ada pengembangan produk untuk roti kopi, dan tentunya kita juga harus membawa yang lokal ini bisa diaplikasikan di industri tersebut. Kemudian 1 bulan yang lalu juga ketemu dengan riset dan inovasi dari Pertamina untuk membahas pengembangan produk lokal yang bisa digunakan untuk pangan fungsional. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan dan nanti dari Sivitas juga bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut dari proses penelitian sampai komersialisasi produknya. Ini cuplikan sedikit gambaran tentang produk ini dibentuk, ya. Dari awal bahan baku hanjeli, kemudian kita lakukan bagaimana proses pensosohan, dan ini memerlukan teknologi juga, teknik industri dan teknik mesin ini berperan di sini. Dan sampai saat ini belum ada mesin yang bisa cocok untuk hanjeli, karena mesinnya itu adalah untuk beras, gitu ya. Kemudian kita formulasi. Nah ini produk yang hasil jadi sourdough yang dihasilkan dari hanjeli ini, kemudian kita gunakan untuk membuat roti, dan roti yang dihasilkan ini mengalami proses pengembangan, walaupun kita masih menggunakan 50% hanjelinya, belum 100%, ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menggantikan 50% bahan baku impor, dan itu menjadi solusi untuk ketahanan pangan. Next, berikutnya ini yang dikembangkan untuk perusahaannya. Jadi ini Afghandi Food.
yang dikembangkan. Ini visinya memang untuk mengembangkan bahan baku lokal di Indonesia, dan bukan hanya Hanjeli, ini Hanjeli salah satunya, akan tetapi ini juga bisa dikembangkan untuk ketahanan pangan yang lainnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat itu juga kita kembangkan. Jadi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu ketahui adalah roti ini dibuat oleh para pelaku usaha yang terkena PHK di daerah Cijerah, ya. Dan ini salah satunya adalah orang tua yang juga yatim duafa, anaknya ya ditinggalkan oleh orang tuanya atau ayahnya meninggal dan sebagainya. Kemudian saya pekerjakan untuk mereka bisa melakukan produksi roti ini. Anak-anaknya belajar Al-Quran, ada 120 santri di sana di Cijerah ini. Kemudian orang tuanya kita berdayakan untuk memproduksi roti, ya. Selain itu pemberdayaan juga dilakukan kepada para petani Hanjeli. Jadi bagaimana ini bisa mensejahterakan petani Hanjeli di daerah Sukabumi dan Sumedang untuk bisa memaksimalkan budidaya Hanjeli, yang ini bagian dari program pemerintah sebetulnya, akan tetapi ditinggalkan ketika pimpinannya berganti, itu seperti itu ya. Kemudian ini meningkatkan volume produksi yang terus-menerus harus dilakukan. Ini konsep visualnya, ini tidak mudah, ternyata inovasi itu adalah seni. Jadi background saya adalah kimia pangan, akan tetapi bagaimana harus memvisualisasikan produk itu yang betul-betul bisa eye catching dan bisa dimanfaatkan atau bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ini ini harus ada kolaborasi tentunya. Ini berkolaborasi dengan Kria ya di prodi kita. Kemudian bagaimana apa yang kita tunjukkan yang hasil riset itu, bulirnya berwarna orange, kemudian putihnya, hijaunya, itulah muncul branding colornya seperti ini. Ini adalah visualisasi dari produk roti Yu itu. Kemudian ya next berikutnya. Nah, ini brand identity-nya kita bangun juga seperti ini. Ini tidak serta-merta hanya dibuat, tapi punya filosofi yang harus muncul. Salah satunya mungkin Bapak Ibu di sini dan rekan-rekan Sivitas Academy, kenapa dinamain roti Yu? Ya, perjalanan almarhum Pak Rektor Suyatno waktu itu menanyakan, kenapa nggak rotimu? Ya, kenapa nggak rotimu? Nah, kemudian saya jelaskan bahwa roti ini adalah sudah umum dan roti itu nggak bisa dipatenkan, kata roti itu. Kemudian kenapa roti Yu? Ya, karena kita menggunakan Yu itu adalah dari bahan baku yang kita gunakan. Salah satunya bakteri asam laktat yang dihasilkan dari yogurt. Ya, kemudian kita panggilkan yogurt. Ya, kemudian Yu itu juga punya spelling yang enak didengar. Ketika kita mengajak untuk siapapun untuk makan roti Yu, itu lebih enak terdengar. Dan jauh dari itu sebetulnya ini untuk menginternasionalkan Muhammadiyah, padahal memang sudah tersebar di seluruh dunia. Yu adalah kamu, mu adalah Muhammadiyah. Itu yang diangkat, bahwa ini spellnya ketika masuk ke ranah internasional itu akan lebih mudah diingat oleh luar sekalipun, seperti itu. Kemudian, nah ini unique selling point-nya itu adalah formulasi dengan tepung Hanjeli lokal terfermentasi menggunakan bahan-bahan premium serta rendah gluten dan kaya akan asam amino sebagai bahan fungsional. Jadi itu yang kita kembangkan. Kemudian berikutnya adalah kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi segmentasi, apa yang menjadi target pasar, tentunya ini hasil kolaborasi juga ya dengan beberapa prodi ilmu komunikasi, kemudian bisnis juga. Ini ternyata satu sama lain tuh sangat berkaitan sekali dan cocok sekali dengan apa yang divisikan oleh Universitas Muhammadiyah Bandung, Islamic Technological University, dan kita mengangkat bahwa produk ini produk halal
ya yang sudah bersertifikasi halal. Oke, next berikutnya. Jadi ini tepung olahan, kemudian kita kembangkan produk ini dengan riset juga, bagaimana kita melakukan riset marketing terhadap produk ini, apa yang betul-betul diinginkan oleh konsumen untuk produk yang tadinya menganggap bahwa ini roti hanya biasa-biasa saja, ya. Akan tetapi kita kemas dengan branding dan varian produk yang kekinian, sehingga ini menjadi roti yang bisa menjadi kebanggaan sebetulnya di kampus kita. Oke, next. Nah ini bukan ngabibita gitu ya. Ini produk-produk turunan dari hasil riset yang kita lakukan untuk terjun ke konsumen. Kita yang lakukan yang namanya design thinking, ya. Jadi membuat produk itu berdasarkan apa yang user inginkan, ya. Ini cinnamon roll adalah roti Swedia, ya, dan ini sangat laris di luar sana. Kemudian kita adopsi, kita aplikasikan dengan bahan baku roti Yu dengan topping yang juga kekinian, yang itu juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan atau generasi milenial. Next berikutnya, ini cinnamon roll secara umum seperti ini bentuknya, ya. Kemudian kita variasikan dengan kebutuhan konsumen. Konsumen butuh apa? Butuh toppingnya yang bagaimana? Kita ini bagian dari riset juga. Kemudian ini ada hasil pengembangan dari ukuran yang besar itu, kemudian kita buatkan ukuran yang kecil karena konsumen menginginkan itu, dan dengan topping-topping yang begitu sangat menarik dan menggugah selera. Berikutnya variannya ini yang best seller, ya, yang sekarang sudah dijual sekarang kita gerainya ada di P4TK, di BBGP di Jalan Diponegoro 12. Ini yang paling best seller yang dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian ini ada cheese roll, ya, dengan berbagai macam topping juga kita kembangkan. Berikutnya ini ada bluder, ini roti zamannya baheula, ya, zaman Belanda. Kemudian kita kembangkan, kita kemas, ya, dengan formulasi yang menggunakan hanjeli. Ini ternyata laku juga, ya, di pasaran. Next, nah ini juga kita buat juga yang namanya roti mini atau roti unyil, gitu ya. Ini sekali lahap langsung makan dengan berbagai macam topping, dan itu cocok gitu ya untuk semua kalangan. Ini ada roti sobek, ya, masih ada harganya di sana. Oke, next berikutnya. Nah ini ada kita menginovasi juga riset bagaimana kita melihat konsumen yang juga kecenderungan terhadap produk-produk Korea, Jepang gitu ya. Kita buatkan formulasi roti yang seperti dengan sushi gitu ya, tapi kita buatkan dengan roti yang kita kembangkan, kemudian selain sehat tapi juga kenyang, ya, untuk dikonsumsi. Berikutnya ini produk yang juga roti Hokkaido dari Jepang juga, ya. Ini kita kembangkan juga untuk konsumen yang pernah tinggal di Jepang atau pengen melaksanakan atau merasakan milk bun atau Hokkaido bun yang sangat populer di sana dan sangat viral di sana, dan itu semuanya hasil dari inovasi, ya. Jadi perjalanannya itu ketika selesai dari riset di laboratorium itu adalah langkah awal sebetulnya untuk penetrasi ke pasar, dan tentunya perlu kolaborasi, perlu kerjasama, perlu ketekunan, dan sebetulnya dapur di belakang perjalanan ini tidak bisa diceritakan di sini gitu ya, dan itu sangat luar biasa, dan sampai saat ini pun memang masih terus berjalan, dan cuman masih punya harapan yang sangat besar, ya. Apapun yang kita lakukan ini bagian dari proses ikhtiar, ya. Kemudian kita terus memperkenalkan produk ini dan terus existing terhadap
konsistensi bagaimana kita sebagai peneliti, ya, sebagai pelayan umat, tentunya kita harus bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan rahmatan lil alamin. Demikian sedikit ya kisah perjalanan dari Rotiu, dari pengembangan produk, dari riset sampai produk ini dikomersialisasikan.